Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pengembangan model Montessori. Yang pertama, saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Indah Wiatewi, NIM 19021020590. Yang kedua ada Bella Kusumawardani, yaitu NIM 1902110205096. Dan yang ketiga ada Ainul Munfarizah, yaitu NIM 1902110205100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wiatewi, NIM 1902110205090. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah model pembelajaran Montessori. Model pembelajaran Montessori adalah model pendidikan yang dikenalkan oleh seorang penganut agama Katolik. Model Montessori mengacu pada pembelajaran yang dikembangkan oleh Maria Montessori, seorang dokter Italia pada tahun 1870. Pada tahun 1906, Dr. Maria Montessori diundang untuk membuat pusat pengasuhan anak di San Lorenzo, kawasan miskin dan orang dalam. Montessori bekerja dengan beberapa anak-anak yang paling tidak beruntung dan sebelumnya tidak sekolah. Dia memulai 6 Januari 1907 dengan nama Kes dei Bambini, bahasa Italia, yaitu untuk rumah anak-anak. Kemudian Dr. Montessori bertekad menjadikannya sebagai lingkungan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak muda di sana hingga dia berhasil. Di sini saya akan menjelaskan tentang Montessori mendapat momentum. Keberhasilan sekolah Dr. Montessori memicu minat di seluruh dunia. Para pejabat militer melakukan perjalanan ke Roma dari berbagai negara untuk menyaksikan secara langsung anak-anak ajaib yang menunjukkan konsentrasi, perhatian, dan disiplin diri yang spontan. Metode Montessori yang inovatif yang mulai menarik perhatian para pendidik terkemuka yang ingin mempelajarinya. Beberapa diajarkan oleh Dr. Montessori sendiri. Pada tahun 1910, sekolah Montessori dapat ditemukan di seluruh Eropa Barat dan didirikan di seluruh dunia. Pada tahun 1911, sekolah Montessori pertama dibuka di Amerika Serikat. Bahkan sekarang sudah mulai berkembang di Indonesia di berbagai provinsi. Dr. Montessori mulai mengalihkan perhatiannya pada pendidikan anak-anak usia sekolah dasar pada tahun 1916. Dalam kursus pelatihan internasional tahun itu, Dr. Montessori memusatkan hampir setengah dari kuliahnya pada materi-materi dasar yang baru dibuat. Setahun kemudian, ia menerbitkan buku yang berjudul Metode Montessori Lanjutan, yang menggambarkan pemikirannya tentang pendidikan anak-anak usia 7-11 tahun. Saya Bella Kusumawardani, NIM 96, akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip model pembelajaran Montessori. Di sini ada 5, yaitu yang pertama adalah menghormati anak, yang kedua menyerap pikiran anak, yang ketiga periode sensitif, yang keempat lingkungan yang siap, dan yang kelima jati diri pendidikan. Untuk prinsip yang pertama adalah menghormati anak. Jadi, menghormati anak adalah landasan dasar di mana seorang pendidik menghormati semua keinginan anak. Model pembelajaran Montessori ini menekankan pada rasa saling menghormati antara guru dan siswa dan begitu juga siswa dengan guru.
guru membantu anak untuk menumbuhkan kepribadian yang mandiri, taat, berperilaku baik, disiplin, serta tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan. Prinsip yang kedua adalah menyerap pikiran. Jadi Montessori ini percaya bahwa anak mampu mendidik diri sendiri. Jika orang dewasa menggunakan pikirannya untuk memperoleh pengetahuan, tetapi anak-anak membangun pengetahuannya melalui pengalaman yang ia dapat langsung. Jadi konsep pemikiran Montessori ini adalah menyerap pikiran anak, yaitu agar seorang guru mampu memahami belajar anak dari lingkungannya. Prinsip yang ketiga adalah periode sensitif. Jadi di mana kondisi ketika anak lebih rentan terhadap perilaku tertentu dan dapat belajar keterampilan khusus dengan mudah. Jadi periode ini mengacu pada sikap sensitif anak. Salah satu peran guru adalah dalam menggunakan observasi untuk mendeteksi tingkat sensitivitas dan memberikan pengaturan untuk kepenuhan yang optimal. Yang keempat adalah lingkungan yang siap. Jadi anak-anak belajar melakukan sesuatu dengan baik melalui lingkungannya. Anak-anak dapat melakukan hal-hal tersebut untuk diri sendiri. Lingkungan siap untuk menjadi bahan pembelajaran dan pengalaman yang tersedia untuk anak-anak dalam format yang benar. Prinsip yang terakhir yaitu jati diri pendidikan. Jadi Montessori ini menanamkan konsep bahwa anak-anak mampu mendidik diri sendiri. Jadi anak-anak serta aktif terlibat dalam lingkungan yang siap dan memberi kebebasan harfiah mendidik diri. Dalam metode ini, guru mempersiapkan ruang kelas anak agar anak mampu mendidik diri sendiri. Kelebihan model pembelajaran Montessori. Adapun kelebihan dari pembelajaran Montessori ini yaitu yang pertama, konsep-konsep pendekatan Montessori dapat diberikan pada anak dari berbagai latar belakang dan kondisi yang beragam. Yang kedua, berhasil menghasilkan konsep dan materi atau alat pendidikan yang sistematis dan operasional sesuai dengan tahapan perkembangan dan kemampuan anak. Yang ketiga, memiliki laboratorium sekolah dan sistem penyelenggaraan yang terkontrol terhadap seluruh sistem pendidikan Montessori. Yang keempat, mengeluarkan panduan-panduan tentang sistem pembelajaran di sekolah Montessori. Dan yang terakhir, menggabungkan anak dari berbagai usia yang berbeda akan membentuk sikap menghargai, menghormati, imitasi sikap yang saling membantu pada anak. Kelemahan pembelajaran Montessori. Adapun kelemahan dari pembelajaran Montessori ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terlalu bersifat perseorangan sehingga memerlukan rasio perbandingan antara guru dan murid yang kecil. Dan yang kedua, memerlukan media pembelajaran yang sangat beragam serta harga material yang sangat mahal sehingga sulit terjangkau oleh sekolah-sekolah umum. Yang ketiga, pelatihan penyelenggaraan konsep pendidikan Montessori sangat mahal bagi guru-guru di sekolah umum. Yang keempat, pendekatan ini menggabungkan anak-anak yang beragam usia dalam pembelajarannya. Hal ini akan menyulitkan guru dalam menilai perkembangan anak yang setiap usia perbedaan tahap perkembangannya.